sambil mengoreksi. Jadi teman-teman yang saya minta untuk membahas sama seperti tadi satu persatu. Ini nggak satu persatu sih, dua-dua aja gitu ya. Jadi lanjutannya tadi sampai nomor absen berapa saudara? Silahkan dilanjutkan. Pertama diminta membuat jurnal dulu baik sak maupun sapa. Dilanjutkan yang tadi. Jurnal yang harus kita buat silahkan. Ada Bu, untuk DPA ya Bu. Ya. Dicatatnya di Sapa. Terus jurnalnya estimasi pendapatan retribusi objek wisata sebesar 460 juta. Kemudian estimasi perubahan sal 1.565 juta. Apropriasi belanja pegawai gaji dan tunjangan 1.440 juta. Apropriasi belanja pegawai honorarium 90 juta. Apropriasi belanja barang dan jasa 240 juta. Dan apropriasi belanja modal 255 juta. Terus di jurnal SAK-nya, SAK-nya no entry. Oke. Satu lagi Mbak yang B sekalian. Yang B itu terdapat koreksi. Soalnya diketahui sejumlah persediaan berupa perlengkapan kantor dengan nilai 700 belum ikut terhitung dalam stok 6 persediaan akhir tahun 2019. Jadi terdapat koreksi itu dicatatnya di jurnal SAK-nya saja, yaitu persediaan pada ekuitas sebesar 700.000. Sedangkan sama Mbak, jurnalmu sama jurnalku? Sama Bu, persediaan pada ekuitas. Terus disapanya no entry. Jadi yang Anda baca jawaban Anda ya, supaya saya tahu kalau jawaban saya ada yang kurang sesuai. Oke, jawaban dari Mbak siapa barusan? Nomor absen berapa? Nanti nomor absen 7, Bu. Oh, sudah sampai nomor absen 7 ya. Berarti nanti turun lagi gitu ya. Berikut tadi, yang pertama adalah terkait dengan jurnal anggarannya. Jurnal anggarannya seperti biasa estimasi pendapatan retribusi. Ini kalau cuma beda-beda Anda estimasi pendapatan atau estimasi pendapatan retribusi saja nggak masalah itu ya. Kemudian estimasi perubahan sal, kemudian kreditnya adalah apropriasi belanja. Di sini kebetulan soal ini saya lupa untuk menyesuaikan gitu ya. Jadi di sini masih ada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kalau Anda yang mau digabung menjadi apropriasi belanja pegawai juga tidak masalah. Jadi langsung apropriasi belanja pegawai 1530 misalnya itu juga benar gitu ya. Tapi kalau mau dipisah seperti ini juga nggak apa-apa itu. Kemudian apropriasi belanja barang dan jasa 240, apropriasi belanja modal 255. Kemudian B-nya adalah ini dari tahun lalu tapi baru disesuaikan sekarang sehingga langsung mempengaruhi ekuitas. Jadi jurnalnya adalah persediaan pada ekuitas. Mungkin teman-teman ada yang membuat jurnal persediaan pada koreksi nilai persediaan, itu juga boleh ya. Atau persediaan pada koreksi ekuitas, itu juga tidak masalah. Karena tidak ada akunnya di sini, jadi sepanjang masih mempengaruhi ekuitas, boleh. Oke, silahkan berikan nilai untuk A dan B di jawaban Anda masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang bingung? Ibu, barangkali? saya izin tanya. Ya. Bu, misal pas ujian, Bu, kalau misal nulis akunnya disingkat gitu, boleh nggak, Bu? Misal estimasi perubahan sal jadi EP sal, kemudian apresiasi belanja itu jadi mungkin apro titik belanja gitu, boleh nggak, Bu? Boleh, sepanjang singkatannya masih seperti yang saya bisa tahu nggak apa-apa sih. Biasanya estimasi itu disingkat ETS gitu ya. Apropriasi tadi misalnya apro itu boleh, saya bisa baca masih. Terus estimasi perubahan sal tadi EP sal itu boleh ya. Kalau EP sal itu malah sudah merupakan singkatan umum. Jadi sepanjang singkatan Anda nggak aneh-aneh, saya masih bisa pahami, ya saya anggap benar gitu sih. Oh ya, siap, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjutkan ke C dan D. Nomor absen berikutnya C dan D. Untuk yang C, saya di jurnal SAK-nya itu beban pegawai gaji dan tunjangan sebesar 1.367.532.000 dan RK PPKD
saknya dikredit sebesar 1.367.532.000. Terus itu di jurnal sapanya itu belanja pegawai, gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan sal sebesar 1.367.537.000. Oke, udah sama ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, sudah Terus sama. lanjut yang D, Bu. Boleh yang D? Yang D itu saya di jurnal kasnya, kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 100 juta. Terus di jurnal tadi di jurnal akrualnya Bu di saknya, terus yang ini jurnal kasnya no entry. Oke. C itu terkait dengan LS gaji. Jadi kalau di SAK itu beban gaji pada RKPPKD, mungkin teman-teman ada yang membuat jurnal beban pegawai, boleh silahkan gitu ya. Beban pegawai atau beban gaji saja boleh. Kemudian untuk sapanya beban gaji dan tunjangan pada estimasi perubahan sal sebesar 1.367.532. Kemudian untuk yang D itu adalah UP, jadi hanya dicatat di SAK saja. Ini tadi keluar di multiple sebenarnya tadi ya. Kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD sebesar 100 juta. Oke, itu jawaban untuk C dan D sudah sesuai. Silahkan diberikan nilai. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Berikutnya untuk E dan F. C, D ada pertanyaan? Tidak, E dan F. Kelas ini kayaknya lebih cepat nanti nih. E dan F. Berikutnya. Untuk E di jurnal akrual no entry, di jurnal kas juga no entry. Kemudian untuk F di jurnal akrualnya RKPPKD terhadap piutang retribusi objek wisata sebesar 4 juta dan estimasi perubahan sal terhadap pendapatan retribusi objek wisata sebesar 4 juta. Birendra, kamu di mana? Kok sudah ada suara ayam berkokok? Kamu di Indonesia Di samping, Bu, nyari sinyal. Kamu di Indonesia Barat, Barat, kok sudah ada ayam berkokok sih? Jam segini? Jam 2 loh. Jam 2. Ini yang cuma pakai titik aja siapa ini namanya? Ibu, maaf itu saya belum ganti nama. Sebentar ya, Bu. Oke, Kamila. baik, Birendra. Untuk yang kenapa nggak ada jurnal, Mas? Yang kenapa nggak ada jurnalnya? Halo, Birendra. Gafar. karena sudah diakui di akhir tahun, Bu. Oke, jadi di situ karena sudah diakui di akhir tahun. Ada yang masih bingung kelas ini? Karena tadi kelas 11 sempat rame di sini ya. Jadi ada yang membuat jurnal di E, mengakui sebagai piutang. Padahal di situ kata kuncinya ada kalimat atas piutang retribusi penginapan yang sudah diakui pada akhir tahun 2019. Jadi itu sudah diakui sebelumnya. Itu hanya sebagai informasi saja. Jadi yang E itu memang no entry sehingga tidak ada nilainya. Kita hanya memberikan nilai yang ada jurnalnya, gitu ya. Kemudian untuk F itu adalah yang baru penerimaan pendapatan berasal dari piutang retribusi sebelumnya. Makanya jurnalnya adalah RKPPKD pada piutang retribusi 4 juta, SAK-nya, SAPA-nya EPS ya. Kalau EPS nanti jadi earning per share ya, jangan disingkat EPS lah ya. Estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi objek wisata atau pendapatan retribusi LRA gitu juga tidak masalah. Ini adalah 4 juta. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Ya. Yang F ini kan, Bu, itu kalau di soal itu masuk ke pendapatan retribusi penginapan kan, Bu. Sedangkan di tahun anggaran yang ini itu tidak ada pendapatan retribusi penginapan, tapi dia jadinya dimasukin ke pendapatan objek yang wisata itu kenapa ya, Bu? Ini yang G dan H ya? Ini yang G ya, Mas, yang ditanyakan? Oh, kirain yang F. Yang berarti yang E itu enggak ya, Bu? Maksudnya yang
objek yang penginapan itu, Bu. Itu nggak perlu dimasukin. Yang penginapan itu yang mana? Yang penginapan yang mana, Mas? Ya, enggak, yang E itu? Yang E itu tapi diterima di F itu, Bu. Yang E itu sudah diakui di tahun 2019. Jadi kalau kita lihat di neraca awal, di 1 Januari sudah muncul piutang retribusi 5 juta. Sudah muncul, memang sudah dicatat di tahun sebelumnya. Jadi tidak perlu kita catat ulang. Kemudian yang F saja, yang penerimaannya saja yang kita ulang. Enggak, ini jelaskan di situ ya, berdasarkan STRD pada poin E. Jadi itu memang mendasarkan pada pendapatnya yang sudah diakui sebelumnya. Begitu, Mas? Bingungnya di mana? Bingungnya yang disapa, Bu. Soalnya di situ masuknya ke pendapatan retribusi objek wisata, bukan ke penginapan. Jurnal saya ya? Iya, Bu. Yang Oh salah. ya, ini kita koreksi saja langsung ke retribusi, nggak usah dijabarkan ya. Ini nggak usah dijabarkan, langsung ke pendapatan retribusi saja. Jadi untuk nanti ujian kita menggunakan akun yang besar-besar saja ya, Saudara. Jadi langsung belanja pegawai, belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal gitu ya. Kemudian pendapatannya langsung pendapatan pajak, pendapatan retribusi, itu saja. Jadi tidak usah sampai digit belakangnya. Karena kan tidak ada akunnya ya, kecuali nanti soalnya disiapkan akun, berarti Anda harus mengikuti akun yang ada di dalam soal. Tapi kalau tidak, Anda gunakan akun yang besar-besar saja. Gitu ya. Jadi ini semua nanti saya sesuaikan menjadi pendapatan retribusi saja. Jadi tadi kenapa masuk penginapan? Karena penginapannya itu kan ada di dalam objek wisatanya gitu loh. Jadi itu menjadi bagian dari objek wisata. Daripada bingung, kita simpelkan seperti ini saja. Pendapatan retribusi ini nanti kita sesuaikan sambil jalan. Gitu, Mas? Baik, Bu. Berarti kalau misalnya ada soal yang mirip, kita masukin aja ke yang anggaran yang ini ya, Bu, yang berdekatan gitu, yang berkaitan. Ya, Baik, memang terima kasih, saya Bu. anggarannya sih biasanya menjadi satu ya, retribusi, terus kemudian didetailkan lagi retribusi itu ada retribusi pasar, retribusi objek wisata dijabarkan lagi menjadi tiket masuk, penginapan di dalam objek wisata, dan seterusnya. Kalau pada kenyataan kan dijabarkan lagi ya, tetapi kalau untuk ini karena untuk ujian, karena kita tidak diberikan akun, gunakan saja akun-akun besarnya. Seperti yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Jadi nanti teman-teman siapkan saja format SKPD lengkap yang dulu ada di slide pertemuan kedua, kalau nggak salah. Waktu itu sudah ada contohnya dari Permendagri 77, Anda juga bisa langsung melihat dari Permendagri 77, langsung disiapkan saja format itu, gitu ya. Jadi di sana menggunakan akun-akun besarnya saja. Begitu. Gitu, Mas, saya lanjutkan bisa? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu, maaf saya mau tanya untuk yang poin F. Saya itu di sini mengakui kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi daerah sebesar 4 juta, baru saya mengakui RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan, itu sama aja ya, Bu? Atau beda ya, Bu, jadinya? Saya stop ya. Mbak, coba di-share punyamu dong. Nggak apa-apa, PDF nggak apa-apa. Saya takut salah tafsir. Baik, Bu. Sudah terlihat belum, Bu? Ya, yang ini, Bu, yang F. Sudah. Ini kan di sini ada kata langsung menyetorkan ya, makanya tadi jurnalnya langsung digabung ke RKPPKD. Jadi prosesnya, ini cuma didetailkan ya Mbak ya. Pertama diterima dulu oleh bendahara. Oke, sebentar. Sebenarnya sih di sini ada kalimat ya, dengan menyetornya langsung ke rekening kas daerah Pemda Lembur Kuring, gitu kan ya. Itu sih ada kalimat itu. Kalau ada kalimat itu, jurnalnya sih langsung ke RKPPKD pada piutang.
Namun oke lah, untuk kuis ini nggak masalah, jadi dianggap benar saja. Itu kan sebenarnya kas di bendara penerimaan, debit kredit kan dihapus bisa ya. Jadi yang untuk saat ini dibetulkan saja, tapi nanti hati-hati kalau di pas ujian ya, kalau disetorkan langsung berarti ya langsung RK PPKD. Kan itu bisa jadi langsung ke rekening Kasda. Bendara penerimaan atau PPK-nya hanya menerima informasi saja. Baik, Bu. Untuk saat ini yang seperti itu silahkan saja. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Izin stop share ya, Bu. Ya, kita lanjutkan ke G dan H. Silahkan selanjutnya, saya share screen lagi. G, pada jurnal akrual, kas di bendahara penerimaan terhadap pendapatan retribusi LO sebesar 202.350.000. Jurnal kas, estimasi perubahan sal terhadap pendapatan retribusi LRA sebesar 202.350.000. Oke, sudah sama ya Mbak ya? Sama, Kas Bu. bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi LO, kemudian estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi LRA sebesar 202.350. Kalau beda-beda dikit, akunnya nggak masalah gitu ya, rekeningnya nggak masalah. Oke, kemudian yang H, Mbak? Yang H, jurnal akrual RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 202.350.000. Jurnal kas no entry. Baik, cuma setoran saja ya, ini RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Ini sebenarnya yang membedakan dengan atasnya Mbak Kamilia, kalau atasnya itu langsung di-store, sementara kalau yang G diterima dulu oleh bendahara penerimaan. Seperti itu. Nanti lebih hati-hati lagi ketika mengerjakan soal. Oke, G poinnya 4, yang H poinnya 2 ya, karena cuma 1. Sekarang nomor absen berapa? Udah sampai berapa sekarang? 4 ya? 3, Bu. Oh, sekarang 3. Oke, berikutnya adalah I dan J. I dan J ya. Saya geser ke atas supaya lebih kelihatan I dan J. Silahkan. Nomor absen 3 katanya. Apakah ada nomor absen 3? Bayuan? Tidak ada, Mbak? Iya, Bu. Keluar ya, Mbak Justina? Iya, Bu. Baik, berikutnya saja. Nomor absen 2, silahkan dilanjut. Yang I sama J ya, Bu? Ya. Yang itu untuk SAK-nya no entry. Untuk SAPA-nya apropriasi belanja barang dan jasa, apropriasi belanja modal pada estimasi perubahan sal. Untuk belanja barang dan jasanya 48 juta, untuk belanja modalnya 127.500, dan untuk estimasi perubahan salnya 195.500. Untuk yang J, untuk SAK gedung dan bangunan pada RKPPKD sebesar 121 juta. Untuk SAPA-nya belanja modal pada estimasi perubahan sal sebesar 121 juta, Bu. Oke, sama ya, Mbak? Ya, Bu, sama, Bu. Baik. Yang E itu adalah revisi anggaran, dan di sini revisinya adalah mengurangi. Awalnya untuk belanja barang dan jasa itu dianggarkan belanja barang dan jasa 240, kemudian ada revisi sebesar 20%. Suara saya masih kedengeran, Saudara? Hujan di sini? Masih, Bu. Masih, Bu. Nanti kalau nggak jelas, sampaikan saja, saya menggunakan headset ya. Ini soalnya mulai hujan. Kemudian 10% dari 240 adalah 48. Kemudian untuk belanja modal juga dikurangi 50%.
255, 50%-nya adalah 127.500. Jadi kita kurangi semuanya, apropriasinya berkurang, apropriasi di sebelah kredit, kalau berkurang berarti kita debit, apropriasi belanja barang dan jasa 48, apropriasi belanja modal 127.500, dan estimasi perubahan saldonya 175, ini pengurangannya. Dan ini nanti bisa dinamis ya, ini kebetulan pengurangannya, revisinya berkurang, tapi nanti bisa juga revisinya bertambah. Kalau bertambah berarti apropriasi belanjanya justru kita kredit, LP saldonya kita debit. Bisa juga pergeseran gitu ya, misalnya dari belanja barang ke belanja modal atau sebaliknya. Tergantung nanti revisinya seperti apa. Gitu. Kemudian untuk yang berikutnya untuk renovasi gedung. Di situ dikatakan jelas belanja modal, berarti itu dikapitalisasi seperti itu ya. Untuk SAK-nya langsung masuk ke asetnya, gedung dan bangunan pada RKPPKD karena LS, kemudian SAPA-nya belanja modal pada estimasi perubahan SAL 1, 2, 1. Oke, nggak masalah. Silahkan diberikan nilai, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Cara menilainya barangkali ada yang bingung. Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke K dan L, silahkan. Nomor absen 1 berarti ya. Untuk transaksi yang K terkait SPJUP, jurnalnya pada jurnal SAK, beban pegawai honorarium 82 juta, beban barang dan jasa 175 juta, gedung dan bangunan 5.500.000, kreditnya kas di bendara pengeluaran 262.500.000. Di jurnal SAPA-nya belanja pegawai honorarium 82 juta, belanja barang dan jasa 175 juta, belanja modal 5.500.000, kreditnya estimasi perubahan sal 262.500.000 rupiah. Terus yang ini terkait yang L terkait SP2D GO atas transaksi yang ada di K, sehingga total transaksi yang di K yaitu 262.500.000 kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD besar 262.500.000 rupiah yang di jurnal SAPA-nya no entry. Oke, ini adalah transaksi SPJ dan GO ya. Jadi yang pertama untuk K itu SPJ-nya dulu sudah diajukan bendara dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, berarti kita catat dulu. SAK-nya belanja pegawai 82, belanja barang dan jasa 175, gedung bangunan 5.500.000, kas di bendara pengeluaran 262.500. Sementara untuk SAPA-nya belanja pegawai 82, belanja barang jasa 175, belanja modal 55, dan EP SAL 262. Dan ini yang akan diganti atau di revolving di L. Jadi L-nya adalah kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD. Oke, silahkan itu jawabannya. Ibu izin tanya, Bu. Iya, Saya silahkan. salah di gedung dan bangunan itu gimana nilainya ya, Bu? Dari yang J sama K. Yang K. Yang kau tulis apa, Mbak? Villa, Bu. Hah? Villa. Villa? Oh, nggak apa-apa kalau villa. Nggak apa-apa, Bu. Yang atas juga? Iya, Bu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kan dia di derajatnya masuk gedung bangunan ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa. Yang justru saya salahkan ketika Anda memasukkan sebagai beban modal. Nah, itu salah. Baik, kalau Bu. masuk ke villanya nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke. Berikutnya, Bayu sudah bergabung belum, Mbak Justina? Belum ya? Iya, Bu, belum, Bu. Masih 27. Baik. Untuk selanjutnya kita kembali ke nomor absen bawah. Nomor sekarang adalah yang mana? M dan N. Silahkan. Yang akrualnya beban pegawai 7.500.000, beban barang dan jasa 16 juta,
di kreditnya kas di bendara pengeluaran 23.500.000. Lalu jurnal kasnya itu belanja pegawai 7.500.000, belanja barang dan jasa 16 juta, di kreditnya estimasi perubahan saldo 23.500.000. Lalu yang N, RKPPKD pada kas di bendara pengeluaran sebesar 76.500.000, Bu. Yang kasnya no entry. Ini GU nihil ya. GU nihil berarti yang M itu belanja pegawai honor 7,5, belanja beban barang dan jasa 16, kas di bendara pengeluaran 23.500. Stapanya belanja pegawai, belanja barang, estimasi perubahan sal dengan jumlah sama sebenarnya. Kemudian menyetorkan sisa uangnya. Sisa uangnya UP-nya adalah 100 juta, sudah digunakan 23.500, berarti 76.500 harus dikembalikan ke kas negara. Sehingga jurnalnya RKPPKD pada kas di bendara pengeluaran 76.500. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Bu, izin Bu, tapi saya mau nanya yang K, Bu. Yang K, kenapa? Di atas. Nah, kalau misalkan gedung dan bangunannya ini jadi satu sama beban barang dan jasa itu boleh nggak ya, Bu? Soalnya... Nah, kalau itu salah sih. Oh, gitu, Bu. Makasih, Bu. Jadi jurnalmu gimana, Diko? Jurnal saya beban pegawai, debetnya beban pegawai, beban barang dan jasa pada kas di bendahara pengeluaran. Jadi gedungnya kamu masukin ya? Iya, soalnya kan di LO-nya nggak ada itu, Bu. Di LO ini cuma ada beban barang dan jasa. Oke. Baik, saudara. Mungkin ini Diko belum baca materinya lagi. Jadi belanja itu ada dua macam. Belanja yang suara saya masih jelas, saudara? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekalian review kembali gitu ya. Belanja itu ada dua macam. Yang pertama adalah belanja yang tidak menimbulkan aset atau persediaan. Jadi dicatat di belanjanya. Ini untuk sak ya. Ada juga belanja yang menimbulkan aset atau persediaan. Kalau menimbulkan aset atau persediaan langsung dicatat di asetnya. Itu di sak. Jadi ketika renovasi gedung tapi dikapitalisasi itu yang langsung menambah gedung. Sorry. Ini suara saya. Bentar, saya diam dulu. Oke, semoga lancar. Tadi saya sampaikan bahwa belanja itu ada dua. Ada yang tidak menimbulkan persediaan atau aset, berarti langsung dicatat di bebannya langsung. Tetapi seperti pegawai, beban barang dan jasa, ini kan sebenarnya kalau untuk beban barang dan jasa ada yang honor, ada juga yang persediaan gitu ya. Jadi kalau persediaan nanti kita menggunakan pendekatan aset, ya berarti langsung ke persediaannya. Tapi kalau menggunakan pendekatan beban ya tetap ke beban barang dan jasa. Nah, untuk yang menimbulkan aset tetap, kenapa di LO tidak ada beban modal, Diko? Karena semua yang menimbulkan aset tetap langsung didebet ke aset tetapnya. Jadi kalau beli tanah ya langsung ke tanah, beli gedung ya langsung ke gedung, atau renovasi gedung tadi ya, beli atau membangun CIC juga langsung ke CIC. Makanya di LO nggak ada beban modal. Jadi langsung masuk ke neraca sebagai aset tetap. Itu makanya kalau Diko mencari beban modal di LO tidak akan muncul. Seperti itu. Nah ini, jadi nanti sekarang sih nggak masalah gitu ya Diko, tapi nanti pada saat ujian sudah tidak boleh lupa lagi terkait dengan itu. Gitu. Gitu Diko ya. Terima kasih, untuk Bu. Diko,
Itu jangan disalahin semua deh. Ini kan nilainya 4 ya. Nilainya 4. Kasih aja 3. Bukan 2 ya, tapi 3. Baik, Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, tadi sampai yang N. Sekarang O dan P. Silakan. Nomor absen berarti berapa sekarang? 2. Tadi kan terakhir ya. Atasnya 26 apa 27? 26, Bu. Ya. Semakin berkurang, Mbak, mahasiswanya. Iya, Bu. Berkurang 2, Bu. Ujian kali ya, jadi pada pergi. Maksudnya pada keluar. Oke, lanjut silakan. Bu, untuk jurnal yang akrual atau SAK-nya, untuk yang O ini, kas di bendara pengeluaran terhadap utang PPH atau PPN sebesar 28.600. Lalu jurnal kasnya ini no entry, kemudian yang karena disetor ke kas daerah ini jadi utang PPH atau PPN terhadap kas di bendara pengeluaran sebesar Rp28.600.000 dan jurnal kasnya ini juga sama Bu, no entry. Kemudian untuk P-nya di jurnal akrual atau SAK-nya ini beban barang dan jasa sebesar 5.500.000 terhadap utang belanja barang dan jasa sebesar 5.500.000 dan jurnal kasnya ini no entry, Bu. Oke. O dan P. O itu adalah output terkait dengan PPN PPH. Berarti penerimaannya dulu kas di bendara pengeluaran pada utang PPN PPH 26.800 dan setornya tinggal dibalik saja. Utang PPN PPH pada kas di bendara pengeluaran 28.600. Kemudian untuk yang P ini kita sudah mulai masuk penyesuaian sebenarnya. Yang P itu adalah ada beban yang belum dibayar sampai dengan akhir periode. Jadi beban barang dan jasa pada tadi Justina utang belanja barang dan jasa, nggak masalah ya. Saya menggunakan kata utang beban barang dan jasa sebesar 5,5. Masalah silahkan. Ini masing-masing nilainya 2 setiap jurnal ya. Berikutnya untuk yang Q dan R. Silahkan, 25 berarti ya. Saya, Bu, untuk yang Q, jurnal akrualnya itu penyisihan piutang tak tertagih pada penghapusan piutang karena di soal itu meminta penghapusan, terus pada piutang retribusi. Penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 250.000, lalu beban penghapusan piutang sebesar 750.000 dan piutang retribusinya sebesar Rp1.000.000. Kemudian yang R itu beban barang dan jasa pada persediaan sebesar 1.200.000. Sama ya Mbak berarti? Sudah sama ya Mbak? Oh, saya ini Bu, kurang cermat yang di Q-nya itu setelah saya baca ulang ternyata meminta penghapusan piutang, tapi saya nulis di jurnalnya sebenarnya itu beban piutang tak tertagih, Bu. Jadi kurang cermat di membaca soalnya. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu tapi nggak apa-apa ya, itu tidak salah. Tapi yang menjadi kata kunci di sini, kita habiskan dulu penyisian yang ada di neraca, karena di situ ada keterangan sebenarnya di dalam soal itu bahwa seluruh saldo akun penyisian piutang retribusi tak tertagih terkait dengan piutang pada PT Mekarsari. Jadi 250 yang ada di neraca itu adalah memang penyisian untuk PT Mekarsari yang minta dihapuskan sekarang gitu kan. Jadi itu kita hapuskan dulu 250, masih kurang karena dia minta penghapusan 1 juta gitu ya. Nah, sisanya lagi masuk ke beban piutang tak tertagih atau beban penghapusan piutang 750. Kreditnya adalah piutang retribusi. Sedikit berbeda dengan di akuntansi keuangan. Kalau Anda ingat di akuntansi keuangan, ketika kita menggunakan metode penyisihan, berapapun saldo penyisihan, ketika penghapusan ya penyisihan pada piutang, gitu kan ya, sehingga nanti penyisihan memungkinkan bersaldo debit, masih ingat? Nah, di Akpom tidak seperti itu. Di Akpom penyisihan kita nolkan dulu, kalau masih kurang langsung dibebankan ke beban penyisihan beban piutang tak tertagih atau beban penghapusan piutang. Gitu ya. Itu. Kalau yang R nggak masalah ya. Beban barang dan jasa pada persediaan karena karena itu kita melihat dari awalnya ada saldo persediaan sebesar 1,3, kemudian tadi ada penambahan 700 yang belum dicatat,
Sementara sekarang masih ada 800 sehingga yang kita buat jurnalnya adalah beban barang dan jasa pada persediaan. Kenapa kita ke beban barang dan jasa bukan beban persediaan? Karena memang dari awal kita mencatat ke beban barang dan jasa. Jadi yang kita kurangi juga beban barang dan jasa. Anggarannya dijadikan satu di beban barang dan jasa. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Yang saya pakainya beban kerugian piutang tak tertagih tidak bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Bu, maaf izin bertanya lagi. Ya. Kalau saya, Bu, pakainya beban penyisian piutang tak tertagih itu tidak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Yang penting ada kata beban sama tak tertagih lah, gitu ya. Oh, baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Bertanya, Bu. Ya. Saya yang L kayak beban persediaan. Berarti nilainya berapa, Bu? Beban persediaan. Padahal dari awal-awal nggak pernah ada beban persediaan ya. Iya. Ya, separuhnya aja, Mbak, setengahnya. Terima kasih, Bu. Satu ya berarti. Ada lagi? Ya, kita ke jurnal yang terakhir sekarang. S dan T, silahkan. Sama-sama penyusutan ini. Ini boleh digabung, boleh dipisah ya, karena kalau kita lihat neraca, itu aset akumulasi penyusutannya digabung. Tapi jurnal saya ini saya pisah ya. Kalau ada yang digabung, nggak apa-apa. Silahkan, Mbak, selanjutnya. Yang S itu saknya beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin 75 juta pada akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin 75 juta. Lalu yang sapanya no entry, yang T saknya beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan. Saya beda, Bu, sama Ibu. 135 juta. Dari mana 135 juta? Dari yang di neraca, Bu. Mungkin salah karena belum ditambahkan. Ya. Sebenarnya untuk gedung kan tadi ada 2 kali penambahan ya. Di sini ada coret-coretan saya. Ini yang ada di neraca. Ini yang ada di neraca. Kemudian 121 tadi transaksi yang J itu juga masuk ke gedung dan bangunan. Kemudian 55 transaksi yang K. Sehingga total gedung dan bangunan sekarang menjadi 2M 826.500. Berapa persen? 5%-nya adalah 141.325. Gitu ya. Jadi untuk gedung dan bangunan 141.325. Mungkin ada yang membuat jurnal beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan bangunan pada akumulasi satu ya, akumulasi langsung dijadikan satu, itu nggak apa-apa. Atau ada lagi yang beban penyusutan pada akumulasi penyusutan aset tetap, itu juga boleh. Karena kalau kita lihat neracanya di situ digabungkan menjadi satu semua aset tetap. Asal hitungannya benar ya. Oke, silahkan berikan nilai ini masing-masing 2. Kalau digabung ya nilainya 4. Nilai maksimal untuk jurnal 52 ya. Nilai maksimal untuk jurnal. Bu mau bertanya. Ya, silakan. Kalau angkanya salah berarti dapat 1 ya, Bu? Kalau angkanya salah, akunnya benar dapat setengahnya ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Begitu saya cara menilai saudara, agak seru ya. Kalau saya bilang seru itu ya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak riwah juga gitu kan. Ya tapi itu supaya objektif lah ya. Jadi benar-benar saya breakdown, saya perinci satu persatu. Ada yang benar semua jurnalnya? Oh ada. Ahmad Wildan benar semua ya. Kalau benar semua di jurnal, kemungkinan ke belakang juga benar. Sudah bisa saya lanjutkan, saudara, ke laporan keuangannya? Lebih cepat kok kalau laporan keuangannya. Untuk laporan keuangan yang pertama, LRA, gitu ya.
LLN-nya ini masing-masing baris nilainya 1. Cuma kalau ada yang tadi digabung, belanja pegawainya dijadikan 1, ya ini langsung ambil aja, ini nilainya 2. Gitu ya. Ini saya menggunakan sesuai soal, jadi dipisah. Kalau ada yang digabung menjadi belanja pegawai, bisa jadi 1, ini nilainya 2. Nilai maksimal untuk LRA 9. Kalau ada yang tidak sempurna di kolom yang terkait, misalnya anggarannya salah ketik atau selisihnya belum keisi, itu berikan nilai setengahnya. Yang mau ditanyakan? Kalau asalnya saya tidak usah jelaskan ke Anda ya, ini asalnya tentunya dari jurnal gitu ya, karena saya tidak membuat neraca saldo. Kalau di soal yang kelas 6-8 saya menyiapkan neraca saldo, jadi sumber laporan keuangan saya dari neraca saldo. Kalau ini dari jurnal. Izin bertanya, Bu. Yang selisih persentasenya itu di belakang komanya itu bebas ya? Oh boleh, ini kalau mau dijabarkan sampai belakang koma silahkan. Oh nggak mau ya? Boleh kalau ada belakang komanya ya. Nah ini boleh. Gitu Mas Wildan. Iya Bu. Untuk ujian kalau cuman nggak ada koma di belakang angkanya nggak apa-apa, dibulatin. Apa-apa. Justru kalau persentase pakai bulat aja. Saran saya sih pakai bulat aja kalau persentase ya. Pembulatan seperti biasa, kurang dari 5 turunkan saja gitu ya. Lebih dari 5 naikkan. Ibu izin tanya. Ya. Ibu kalau misal tidak ada selisihnya gimana, Bu? Iya tadi nilainya berarti semuanya dikurangi menjadi 0,5 semua. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, Riki silahkan. Kalau Sambil misalnya, silahkan diskusi ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya. ya, Bu. Kita lebih ke diskusinya sih. Ya, Riki silahkan. Kalau misalnya ada angka, ya misalnya di anggarannya itu salah, tapi di realisasinya itu benar, itu setengah berarti ya, Bu, skornya? Ya. Pokoknya Baik, Bu. kalau tidak sempurna di baris itu setengah gitu ya. Bu, tanya lagi, Bu. Ya. Kalau di saya itu, saya salah di yang pendapatan itu, saya taruhnya 2, Bu. Jadi pendapatan retribusi penginapan itu saya masukkan gitu, Bu. Jadi yang realisasinya itu kepisah gitu. Kalau gitu berarti setengah juga ya, Bu? Realisasinya kepisah gimana, Mas? Kalau yang di situ kan 206.350. Kalau di saya itu 202 juta, Bu, karena 4 jutanya itu di baris yang sendiri. Di baris yang sendiri? Di baris yang khusus pendapatan retribusi penginapan itu, Bu. Oh, nggak apa-apa kalau itu. Tapi totalnya tetap 206 kan? Total Iya, pendapatannya? Iya, Bu. Nggak apa-apa, kalau itu nggak apa-apa. Oh, baik, terima kasih, Bu. Itu sama seperti tadi, ketika ini kan saya masih menggunakan yang lama, tidak langsung dan langsung. Ada mungkin teman-teman menggabungkan belanja pegawai langsung, itu boleh ya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi? Tuh, Anda menilai diri Anda sendiri aja masih nanya-nanya, gimana saya menilai tulisan Anda yang kadang seru gitu ya. Apalagi tulisannya kecil-kecil, atau tulisannya sudah di menit-menit terakhir sehingga tulisan dokternya keluar gitu ya. Seru ngoreksi seperti itu. Ibu izin tanya. Ya, silakan. Tadi kan nggak ada selisihnya dalam bentuk persen itu ya, Bu. Kemudian kalau di anggaran betul, tapi di realisasinya itu salah. Jadinya ada dua yang nggak sempurna gitu, Bu, dari 3 kategori ini. Itu nilainya tetap 0,5 atau bagaimana, Bu? Untuk saat ini 0,5 saja. Biar kalian gampang gitu ya. Oh, siap. Terima kasih. Kalau dibagi 3 menjadi susah banget nilainya.
Kan salahnya lebih banyak kan Mbak, jadi diuntungkan kan? Iya Bu, Ya alhamdulillah. nggak apa-apa. Kalau menguntungkan mahasiswa sih saya setuju ya. Jangan sampai merugikan mahasiswa, itu aja. Alhamdulillah, makasih banyak Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Kalau yang satu baris nggak ada akunnya, soal nggak ada angkanya, gimana? Saya Ya, kalau nggak yang ada total. akun, sebentar Mbak, saya nggak dengar suara Anda, malah saya ganti pakai headset. Kocak banget hujannya. Coba diulangi Mbak. Saya nggak ada yang total belanja langsung itu, Bu. Dan langsung total belanja saya manusia. Oh, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Kan ini sebenarnya yang dinilai di belanja langsung kan cuma, oh, berarti belanja pegawainya digabungkan, Mbak? Apa tetap pisah? Dipisah sih, Bu. Tapi langsung belanja gitu. Belanja pegawai. Oke, jadi di sini angka ini yang tidak ada ya? Iya. Lainnya benar, Mbak? Iya, Bu. Kalau lainnya benar, tetap berikan nilai maksimal saja. Karena di aturan yang baru, sebenarnya kan sudah tidak ada pembedaan antara belanja langsung dan tidak langsung ya. Terima kasih, Bu. Jadi bagi yang tidak ada total belanja langsung, nilainya tetap ditambahkan aja, Saudara. Ini karena saya menjawabnya masih mengikuti soal ya. Yang penting nilainya maksimal 9. Sudah? LRA sudah? Bisa pindah ke LO, Saudara? Atau masih ada yang bingung di LRA? Oke, kita ke LO dulu. LO di sini nilai maksimalnya 10 ya, sama kayak tadi kebijakannya ya. Kalau ini malah cuma satu baris ya, jadi ketika salah ya sudah gitu kan. Kecuali kalau cuma salah kayak Ricky tadi ya, retribusinya dipisah, itu nggak apa-apa Ricky ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kalau salah angkanya salah semua ya Bu, 0 ya Bu? Kalimatnya benar ya Mbak akunnya? Iya Bu. Berikan setengahnya aja. Baik Bu. Salahkan setengah. Bu, izin Bu. Kalau beban pegawainya itu digabungin gitu Bu, ditotalin jadi cuma satu, gaji dan tunjangan itu sama honorariumnya jadi beban pegawai aja Bu, di Nggak total apa-apa. itu. Berarti nilainya digabungkan ya Mbak? Oh, makasih Bu. Oke. Bu, maaf Bu, izin tanya. Ya. Bu, kalau misalnya akun beban pegawainya itu kan digabung tapi angkanya salah, itu berarti 1 ya Bu skornya? Setengahnya kan ya? Ya baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi, seru kan? Biar kalian merasakan. Soalnya mahasiswa sering bilang gimana Saudara? Susah Bu soalnya, gimana? Susah ngerjain soal apa susah koreksi? Sama-sama susah ya. Sama-sama susah ya. Enggak, sini lebih ke saya mengenalkan Anda, bagaimana saya menilai sehingga nanti Anda tahu kira-kira nilainya seperti apa. Tapi tentunya bobot nilainya beda ya, nanti menyesuaikan dengan rasio di soal nanti. Ada lagi pertanyaan terkait dengan LO? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau yang beban penyusutannya jadi 1,
gimana, Bu? Ya nggak apa-apa Mbak, berarti digabungkan nilainya sama. Berarti kalau yang digabungin tapi angkanya salah nilainya 1 ya, Bu? Ya, tadi seperti pertanyaan siapa itu? Oh, Tapi yang nanti tadi kalau ya, ya, Pak, ya. Terima kasih, Bu. kalau di mana di ujian Anda melihat akun di neraca ya. Sebenarnya di sini akun di neracanya kan akumulasi penyusunan aset tetap, berarti dijadikan 1. Jadi Anda cukup buat 1. Cuma di soal ini juga nggak konsisten sebenarnya. Kenapa saya bilang nggak konsisten? Di neraca digabungkan menjadi 1, tetapi begitu masuk jurnal dipisah menjadi 2. Pasti kan kita akan membuat jurnal terpisah. Itu sih. Di sini makanya saya juga membuat jurnalnya terpisah. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke LPE. LPE sedikit ya. Nah, ini kenapa Bu LPE sama neraca nanti ya? Neraca juga nilainya kecil. Ini selain sebenarnya ini merupakan hasil dari sebelumnya yang memang yang menjadi pokok kan LLA sama LO. Itu pertimbangan secara substansi. Pertimbangan seorang dosennya lagi, kenapa kemudian saya memberikan 0,5 di LPE dan neraca? Biasanya Anda membuat ini di detik-detik terakhir. Terakhir kan ya, LPE dan neraca. Sehingga kalau saya memberikan nilai besar di LPE dan neraca, kemungkinan besar nilai Anda jelek. Gitu sih. Jadi sepanjang porsi nilainya hanya misalnya 80 poin misalnya ya, tidak didetailkan di dalam soal, kalau tidak didetailkan dalam soal, saya akan menilai seperti ini. LPE sama neraca biasanya mahasiswa itu ketinggalan, nggak sempat bikin, makanya saya berikan porsi kecil. Beda lagi ketika di soalnya nanti dirinci, misalnya sudah jelas di sana LRA berapa persen, LO berapa persen, ya saya akan mengikuti persentase itu. Gitu kan ya. Tapi sepanjang global, nah saya akan memberikan yang belakangan itu biasanya agak kecil nilainya, supaya Anda tidak terlalu berkurang banyak ketika belum selesai. Usahakan sih selesai semua ya. Toh format sudah, tadi saya minta untuk disiapkan. Seperti itu. Ini untuk LPE, silakan. Ada ekuitas awalnya dari neraca, kemudian ada koreksi nilai persediaan tadi yang di awal 700, ketemu total ekuitas setelah penyesuaian, gitu ya. Kemudian ditambah surplus defisit dari LO. Ini diambil saja dari LO, gitu kan, sudah sama. Kemudian total ekuitas akhirnya 2112.293. Ada yang mau ditanyakan? Iya, itu. Kalau misalkan angkanya salah di LPE berarti 0 ya, Bu? Angkanya salah, akunnya benar ya? Iya, Bu. Iya, berikan setengah dari 0,5. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Seru kan? Nanti kalau langsung disalahi, ya itu nggak ada nilainya. Jadi saya biasanya tetap memberikan setengahnya. Bu, mau izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Bu, kalau misalnya yang jumlah ekuitas awal sama koreksi itu nggak dicantumin, Bu, nggak dinilai berarti, Bu? Atau gimana, Bu? Ekuitas awalnya kok nggak dicantumin gimana? Maksudnya yang penjumlahan ekuitas awal sama koreksi nilai persediaan itu, Bu. Oh, Yang ini nggak dikurangi, nggak dijumlahkan. Iya, Bu, langsung ke ekuitas akhir. Langsung di sini surplus defisit ya? Iya, langsung di surplus defisit. Apa-apa, karena sebenarnya di sini kan cuma 1 ya, tidak perlu dijumlah ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, tapi nilainya langsung dimasukkan aja, Mas. Nilainya tetap dihitung ya. Iya, baik, terima kasih, Bu. Berlaku untuk yang lain juga, Saudara, karena itu cuma 1, seharusnya sih nggak perlu dihitung, nggak apa-apa, langsung. Izin bertanya, Bu. Kalau RKPPKD saya masukkan ke LPE gimana? Saya harus buka laporan keuangan yang TM2 enggak gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sana, coba saya sambil kita mengingat kembali saja ya. Sebentar, coba saya tutup ya. Sambil kita mengingat kembali, saya share sebentar untuk
pertanyaan Wildan. Baik. Ini slide saya di pertemuan kedua. Di pertama untuk ngerasain Pemda, kemudian di akhir-akhir saya tambahkan untuk yang SKPD. Nah, ini untuk SKPD, ini LO-nya, ini neraca, ini LPE. Di LPE di sini tidak ada ekuitas untuk dikonsolidasikan atau RKPPKD, gitu ya. Kenapa? Karena ekuitas untuk dikonsolidasikan itu sudah masuk di sini. Nah, ini di neraca. Seperti itu. Jadi harapan saya kita mengikuti peraturan yang terbaru gitu ya. Mungkin dulu sebelumnya di peraturan sebelumnya masuk ke LPE, tapi karena peraturannya sekarang minta dimasukkan ke neraca, ya kita masukkan ke neraca seperti itu. Betul kan? Nah nanti harapan saya ini teman-teman menyiapkan dulu ya formanya supaya nggak kelewat seperti barusan Wildan itu. Jadi disiapkan lengkap dulu sesuai dengan Permendagri 77. Ya. Kembali ke sini. Kalau kamu dicantumkan ya nggak apa-apa Wildan, tapi kan nggak dikasih nilai gitu ya. Soalnya ekuitas akhirnya jadi berubah. Ekuitas akhirnya kasih nilai setengahnya. Terima kasih, Bu. Ekuitas akhirnya jadi salah gitu ya. Ya, gagal dapat 100 deh, Wildan. Sudah teman-teman untuk LPE-nya? Atau ada yang masih mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau cukup, ini nilai maksimalnya 3. Kemudian kita ke yang terakhir neraca. Neraca juga semuanya nilainya 0,5. Ini saya kecilin biar kelihatan. 0,5 untuk yang ada isinya saja yang saya berikan nilai. Jadi persediaan, kemudian aset tetapnya tadi ada macam-macam, dan di sini akumulasinya saya gabungkan. Dan nilainya hanya 0,5. Ini saya gabungkan seperti yang ada di neraca awal. Nilai maksimal dari neraca 6. Silakan berikan nilai untuk Anda masing-masing. Izin bertanya, Bu. Ya. Yang kan saya tadi ekuitas akhir tahunnya saya jadi 1 gitu, Bu. Ya. Di neraca. Totalnya sama, tapi nggak ada ekuitas untuk dikonsolidasi. Ya, berarti nilainya di sini saja. Tetap dibenarkan kalau di sini. Berarti kan kok ekuitasnya nilainya jadi beda ya? Ekuitas totalnya tapi sama. Iya, makanya dianggap benar aja. Kalau itu dianggap benar. Terima kasih. Ada lagi yang beda-beda? Izin bertanya, Bu. Ya, terima. Tadi kan kalau yang setengah itu kalau yang angkanya salah ya, Bu. Kalau kosong gitu 0 atau setengah, Bu? Kosong yang mana misalnya? Yang total aset tetap. Total aset tetap kosong. Iya. Kalau kosong sama sekali nggak ada tulisan total aset tetap. Iya. Ya itu nggak dinilai. Kalau masih ada tulisannya aja, biasanya saya masih berikan nilai. Oh iya. Kalau itu berarti nggak ada gitu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makanya saya selalu bilang kan ke kalian, belum ya, ke kelas ini belum. Saya selalu bilang bahwa jangan Anda mengosongkan jawaban. Kalaupun di detik-detik terakhir Anda masih punya kesempatan gitu ya, tulis saja seingat Anda bagaimana sih
neraca itu gitu ya, itu tetap akan saya berikan nilai. Gitu ya. Makanya saya sering menjumpai mahasiswa, ya itu tulisannya udah ditarik mungkin sambil screenshot atau apa masih nulis gitu ya. Screenshotnya yang awal dulu, scan-nya yang awal, nulisnya yang akhir, itu kan masih bisa. Anda kan multitasking gitu ya. Tapi jangan sampai telat gitu. Oke, silahkan total nilainya berapa teman-teman, nanti saya akan tanya Anda, silahkan dihitung sebentar. Hitung dulu nilainya, nanti saya akan tanya satu persatu nilainya berapa. Bentar, Bu, belum. Nggak apa-apa, saya mau bilang, saya kasih waktu dulu Anda menghitung gitu ya. Silakan dihitung dulu. Mau lihat Excel yang tadi, Bu, belum. Oh, oke. Yang mana, Mbak? Yang neraca. Iya. Makasih, Bu. Saya matiin karena hujannya kencang. Sudah selesai menghitungnya.
Sudah selesai teman-teman hitungnya? Sudah? Bisa saya panggil namanya, saya nggak mau manggil nama ya, nomor absen saja, dan Anda sebutkan nilai Anda berapa. Nomor absen 1 sudah selesai? Hadir, Bu. Berapa, Mas? 98,5. 98, koma berapa? 98,5. 5, oke. 2, Maaf Bu, masih belum selesai ngitung. oke. 3 apa lagi? Gimana ini Mbak Yustina? Belum bergabung Bu di Zoom. Terus nggak ada kabar Mbak belum bergabung? Belum Bu. Kan sebenarnya kita punya grup WA ya, kalau ada terkendala sinyal kan bisa ngasih kabar di WA ya. Ya sudah, kita lewatin. Tapi ini resikonya nanti dikasih tahu ya Mbak ya. 4, 83 Bu. 5, 5, 5 belum? Tadi izin mati listrik Bu, si Birindra Bu. Oke, 6. Serem sekali di rumah saya ya. Hujannya 6, udah belum? Belum? Belum Bu, masih ini Bu. 7. 85,5. 85,5. 8. 76,25, Bu. 9. 82,5, Bu. 10. 80,25 Bu. 80,25. Iya. Iya. 11. 70,5 Bu. 70,5. 12. 85 Bu. 85. 13. 81, Bu. 81. 14. 75,25 Bu. 15. Maaf Bu, belum selesai Bu. 16. 84. 84. 85. 85. 17. Maaf Bu, belum Bu. 18. 18. 91 Bu. 91. 19. 70 Bu. 20. 20 sudah belum? 78,5 Bu. Berapa Mas? 78,5. 8,5. 78,5. Oh, 78,5. 21. 84 Bu. 22. 84,5 Bu. 84,5. 23. 66 Bu. 66. Kenapa kok sampai senyum-senyum lagi?
Malu rendah. Berantakan di laporan keuangan. Oh, kok belum selesai di laporan keuangannya? Formatnya salah itu, Bu. Salah gitu. Jadi agak gimana Baik. penilaiannya. Tapi nanti diantisipasi kalau untuk formatnya, Justina atau Ketua Kelas tolong nanti dikoordinir. Jangan sampai Anda nilainya jatuh gara-gara format gitu ya. Jadi disiapkan aja formatnya. Tuh ya, tadi saya juga sudah pesan ke kelas yang lain. Jadi siap-siap Anda siapkan formatnya. Kalau nanti kemudian di soal disiapkan format, ya Anda menggunakan yang ada di soal. Kalau tidak, ya Anda menggunakan yang sudah Anda siapkan. Seperti itu. Gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. 24. 79,5. 79,5. 25. Silvi juga mati listrik, Bu. Oke. Jangan-jangan sebentar lagi saya mati listrik pula ini. Hujan kenceng gini ya. 26. 90, Bu. 27. 75,25, Bu. Saya balik ke atas lagi. 2. Belum ya? 3. 82, Bu. 82. 3 belum join ya Mbak Justina? Mati listrik juga, Bu. 5 belum juga Mbak? Iya, Bu, belum, Bu. 6. 82, Bu. 15. 67, Bu. 17. 70, Bu. 70. 25. Mati listrik tadi ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, nanti yang mati listrik bisa chat ke saya, Mbak, berapa nilainya ya? Bisa chat ke saya berapa nilainya. Ya, Bu. Baik, itu teman-teman cara saya mengoreksi sedikit gambaran sekaligus kita review materi yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Di chat saya sudah share satu soal lagi, itu soal yang dikerjakan di 68, tapi yang beda cuma kasusnya, kalau untuk multiple-nya sama. Itu untuk pengayaan bagi Anda saja kalau ingin mengerjakan jurnalnya, karena sedikit berbeda tentunya jurnalnya ya. Nah, di soal itu, memang di kelas itu hanya saya minta untuk membuat membuat LRA sama LO. Ada neraca saldonya di sana. Kalau Anda enggak ya, gitu. Gini aja deh. Saya sudah berikan belum ya soal itu ya? Jawabannya saya lupa. Mau dibahas sekarang atau Anda coba bahas sendiri, saudara, untuk soal itu? Untuk soal yang kelas 68. Anda mau mengerjakan sendiri, kemudian saya berikan kuncinya atau mau gimana? Boleh, Bu. Boleh ya, oke. Baik. Kalau seperti itu, ada yang mau didiskusikan lagi, teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi terkait materi atau apa gitu. Bu, Ya, ya silahkan. Bu, mungkin terkait beban persediaan, jadinya kita nggak usah pakai beban, pakainya beban barang dan jasa ya, Bu? Nggak pakai beban persediaan. Ya, pakai beban barang dan jasa. Kalau menggunakan akun umum ya, cuma lagi kalau nanti di soal di neraca awalnya muncul beban persediaan, seharusnya tidak, tapi kita antisipasi ya. Kalau muncul beban persediaan di anggarannya, berarti Anda menggunakan beban persediaan. Itu aja. Intinya adalah ikutin akun-akun yang digunakan di dalam DIPA sebenarnya. Kan pembebanan itu kan berdasarkan DIPA ya. Nah, DIPA-nya bunyinya seperti apa, itu dasar kita untuk mencatat berikut-berikutnya sebenarnya. Gitu sih, Vicky ya. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi, silakan.
Tadi kira-kira salahnya di mana, ditanyakan supaya nggak bingung lagi gitu ya. Belum ada. Baik, kalau belum ada, mungkin Zoom kita selesai sampai di sini sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan oleh BAK. Namun kebetulan ujian untuk Akpom ini di minggu kedua ya, dan itu satu-satunya mata kuliah gitu kan. Satu-satunya mata kuliah. Jadi seandainya Anda ingin membahas soal ketemu dengan saya lagi, saya persilahkan gitu ya. Saya persilahkan, tinggal dikabarin aja, jangan mepet-mepet gitu kan. Kalau mepet takutnya nanti persiapan Zoom-nya dan seterusnya supaya saya bisa berkoordinasi dengan prodi misalnya. Itu sekiranya Anda mau membahas dengan saya. Sebenarnya di awal saya ingin menyampaikan tip and trick terkait dengan mengerjakan cepat menggunakan rumus-rumus Excel. Namun saya nggak berani ngomong ke Anda lagi karena akhir-akhir ini juga saya lihat Anda memang numpuk banget tugasnya gitu ya. Untungnya sih sebenarnya kalau mau masih bisa di minggu pertama itu, di hari setelah Anda ujian lah, kebetulan di minggu keduanya hanya Akpom saja. Cuma itu sifatnya adalah tawaran, saya tidak memaksa. Saya tidak memaksa, jadi terserah Anda lah mau seperti apa. Hanya kalau memang membutuhkan saya di luar jam ini, silahkan dikabarin saja, nanti saya berkoordinasi dengan prodi. Atau kalau teman-teman langsung, mungkin kalau sekarang angkatan gitu ya, mau kemudian apa langsung meminta prodi untuk kita bahas soal bareng juga nggak masalah gitu ya. Nanti bisa kita buat semacam tentir tetapi online gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pusing ya menilai. Iqbal, kamu buka kamera, ada yang mau ditanyakan, Iqbal? Enggak. Belum ada, Bu. Baik. Masih ada waktu sebenarnya, jadi ketika Anda sudah bisa di-download ya soalnya ya. Ketika Anda kok masih belum berasap gitu ya, masih mau mengerjakan soal itu, kemudian ada yang bingung, bisa ditanyakan melalui WA Group seperti biasa. Tapi kalau Anda sudah capek, ya sudah istirahat, nanti jawabannya akan saya kirimkan, tapi tidak hari ini. Supaya Anda belajar-belajar dulu lah, coba-coba sendiri dulu gitu ya. Karena beda mengalami kita membaca, menulis sendiri dengan kita hanya melihat kunci. Itu yang saya alami gitu ya. Itu pengalaman saja. Ketika kita hanya melihat kunci yang sudah ada tanpa kita mengerjakan dulu, biasanya lupa kalau kita melihat soal yang sama di lain waktu. Beda dengan kalau kita mengerjakan sendiri, salah nggak masalah gitu ya. Nanti tinggal, oh ternyata benernya seperti ini. Terakhir, kerjakan sebanyak-banyaknya soal, khususnya jurnalnya, karena soal yang berbeda itu kasusnya juga beda gitu ya, jurnalnya juga beda. Kalau laporan keuangannya ya begitu-begitu aja gitu ya, LO, LRA, LPE, neraca itu aja. Formatnya juga kalau Anda sudah membuat format lengkap seperti yang ada di dalam Permendagri 77, ya tidak akan keluar dari itu. Tetapi kalau jurnal, itu kasusnya kan bisa macam-macam ya, dan nggak semua kemudian bisa kita coba di kelas kita. Mungkin Anda bisa melihat kelas lain yang soalnya berbeda, nanti kalau bingung ditanyakan gitu ya. Satu lagi saran saya, Anda mencoba mencari soal di kelas 10. Karena kelas 10 ada kelasnya Pak Budi Mulyana ya, Dosko ya. Walaupun soal merupakan sumbangan dari kita-kita, keputusan akhir tetap ada di Dosko. Jadi tentunya soal yang di sana mungkin tidak jauh, mungkin ya, saya juga tidak tahu, mungkin tidak jauh dari yang akan keluar nanti. Jika Anda mendapatkan soal dari sana, kemudian Anda kerjakan, ada yang kesulitan, bisa ditanyakan. Walaupun kalau Pak Budi yang saya lihat sih masih menggunakan peraturan yang lama ya, tadi yang seperti Wildan tanyakan, RKPPKD-nya masih di LPE. Nah, kita berusaha menggunakan aturan yang baru, karena sebenarnya Permendagri 77 sudah berlaku di tahun 2021, gitu kan. Jadi seharusnya sudah mengacu ke sana. Seperti itu.
Oke, Anda usaha semaksimal mungkin, nilai UTS serahkan kepada dosennya, karena itu di luar kendali Anda kan ya. Yang bisa Anda usahakan adalah berusaha semaksimal mungkin, nilai bukan urusan Anda. Insya Allah sih hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu aja ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Zoom kita selesai sampai di sini pertemuan ke-7, tetapi belajarnya masih bisa berlanjut sampai Anda ujian nanti, silahkan aja. Gitu ya. Saya akhiri di Zoom ini, terima kasih. Nanti yang belum memberikan nilai silahkan menyusul, chat ke saya aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya ya saudara.